Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di mata kuliah kalkulus. Perkenalkan, saya Dr. Jufri SPD Emmat, dosen program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Rokhania. Pada video pertama dari rangkaian 5 video pembelajaran interaktif ini, kita akan membahas topik dasar yang akan menjadi fondasi seluruh materi kalkulus. Yang pertama, kita akan membahas sistem bilangan real, yang kedua, interval, dan ketiga, pertidaksamaan. Topik ini penting karena hampir seluruh konsep kalkulus, mulai dari limit, turunan, hingga integral, dibangun di atas pemahaman yang kuat tentang bilangan real dan bagaimana kita menyatakan serta menyelesaikan pertidaksamaan. Mari kita mulai. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 subtopik utama. Sistem bilangan real, interval, pertidaksamaan linear dan kuadrat, pertidaksamaan rasional, serta pertidaksamaan nilai mutlak. Mari kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan, mari kita mengingat kembali struktur sistem bilangan real. Bilangan real terdiri dari 2 kelompok besar. Pertama, bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya, setengah, 3/4, atau 5. 5 dapat ditulis sebagai 1/5. Kedua, bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana, seperti akar 2 atau pi. Gabungan keduanya membentuk himpunan bilangan real yang biasa dilambangkan dengan huruf R. Bilangan real dapat digambarkan sebagai titik-titik pada sebuah garis lurus tak berhingga, yang kita sebut sebagai garis bilangan real. Setiap titik pada garis ini mewakili tepat satu bilangan real dan sebaliknya. Konsep ini penting karena akan sering kita gunakan untuk memvisualisasikan solusi pertidaksamaan. Selanjutnya, kita bahas interval, yaitu cara menyatakan suatu rentang bilangan real. Ada beberapa jenis interval. Interval terbuka A, B. Memuat semua bilangan real antara A dan B, tidak termasuk A dan B itu sendiri. Digambarkan dengan lingkaran kosong di kedua ujungnya. Interval tertutup A, B memuat semua bilangan antara A dan B, termasuk A dan B itu sendiri. Digambarkan dengan lingkaran penuh di kedua ujungnya. Interval setengah terbuka, misalnya setengah tutup A, B, atau setengah terbuka A, B. Salah satu ujung termasuk, ujung lainnya tidak. Interval tak terhingga, seperti A, tak hingga, atau negatif tak hingga, B. Salah satu atau kedua ujungnya meluas hingga tak terhingga. Sebagai contoh, interval terbuka 2,5. Berarti semua bilangan real X dengan 2 kurang dari X kurang dari 5 tidak termasuk 2 dan 5. Sedangkan interval tertutup 2,5 berarti 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5 dengan 2 dan 5 tidak termasuk. Pemahaman interval ini sangat membantu ketika kita menuliskan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Sekarang masuk ke inti pembahasan, yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang menyatakan hubungan lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan antara dua ekspresi. Contoh pertidaksamaan linear. 3x kurang 5 lebih dari 7. Langkah penyelesaian, tambahkan 5
di dua ruas. 3X lebih dari 12. Bagi kedua ruas dengan 3, sehingga X lebih dari 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah interval 4, tak hingga. Untuk pertidaksamaan kuadrat, misalnya persamaan X kuadrat kurang 5X tambah 6 kurang dari 0. Langkah penyelesaian, faktorkan persamaan sehingga menjadi X kurang 2 dikali X kurang 3 kurang dari 0. Tentukan pembuat 0. X sama dengan 2 dan X kurang 3. Gunakan garis bilangan untuk menguji tanda di setiap daerah. Selanjutnya, kita uji 3 daerah. Pertama, X kurang 2, 2 kurang dari X kurang dari 3, dan X lebih dari 3. Setelah diuji, hanya daerah 2 kurang X kurang 3 yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah interval terbuka 2,3. Catatan penting, perhatikan tanda pertidaksamaan berubah arah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Dan kuadrat, kita juga akan menjumpai pertidaksamaan rasional, yaitu pertidaksamaan yang melibatkan pecahan dengan variabel di penyebutnya. Contohnya, X tambah 1 per X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Langkah penyelesaian yang kita gunakan mirip dengan pertidaksamaan kuadrat, tetapi kita harus memperhatikan nilai yang membuat penyebutnya 0. Karena nilai tersebut harus dikeluarkan dari himpunan penyelesaian. Pembilang 0 saat X sama dengan negatif 1, penyebut 0 saat X sama dengan 2, nilai ini tidak boleh menjadi solusi. Setelah diuji tanda pada setiap daerah, kita peroleh himpunan penyelesaian X kecil dari atau sama dengan negatif 1 atau X besar dari 2. Dengan X sama dengan 2 tetap dikeluarkan. Bagian terakhir yang sering menjadi tantangan mahasiswa adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat kembali definisi nilai mutlak. Mutlak X menyatakan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan, sehingga nilainya selalu tidak negatif. Ada dua kaidah dasar yang perlu diingat. Kaidah pertama, jika mutlak X kurang dari A, dengan A lebih dari 0, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Kaidah kedua, jika mutlak X lebih dari A, dengan A lebih dari 0, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Contoh soal, mutlak 2X kurang 3 kecil dari 5. Dengan menggunakan kaidah pertama, persamaan menjadi negatif 5 kecil dari 2X kurang 3 kecil dari 5. Tambahkan 3 di semua ruas, sehingga menjadi negatif 2 kecil dari 2X kecil dari 8. Bagi dengan 2, sehingga menjadi negatif 1 kecil dari X kecil dari 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah interval terbuka negatif 1,4. Contoh lain, mutlak 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 7. Dengan menggunakan kaidah kedua, persamaan menjadi 3X tambah 1 kecil dari atau sama dengan negatif 7, atau 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 7. Untuk bagian pertama, 3X kurang dari atau sama dengan negatif 8, sehingga X kurang dari atau sama dengan negatif 8 per 3.
Untuk bagian kedua, 3x lebih dari atau sama dengan 6, sehingga x lebih dari atau sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 8/3 atau x lebih atau sama dengan 2. Baiklah, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional, digambarkan pada garis bilangan. Kedua, interval adalah cara menyatakan rentang bilangan real, baik terbuka, tertutup, maupun tak terhingga. Ketiga, pertidaksamaan linear dan kuadrat diselesaikan dengan memperhatikan tanda daerah pada garis bilangan. 4. Pertidaksamaan rasional memerlukan perhatian khusus pada nilai yang membuat penyebut nol. 5. Pertidaksamaan nilai mutlak diselesaikan menggunakan dua kaidah dasar sesuai arah pertidaksamaannya. Pemahaman yang kuat pada topik ini akan sangat membantu Anda di video-video berikutnya, terutama saat kita membahas fungsi, limit, dan turunan. Demikian pembahasan kita untuk video pertama tentang sistem bilangan real, interval, dan pertidaksamaan. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang tersedia di slide pendamping. Dan pastikan konsep ini sudah benar-benar dipahami sebelum melanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang fungsi dan grafiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.